Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara ala muslim satara Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-akhi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur, menundukkan diri kita, kesombongan kita dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, membasahi lidah kita dengan zikrullah, memenuhi hati ini dengan kesyukuran yang terus-menerus tidak pernah terputus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan hingga detik hari ini, tidak pernah Allah memutus sedikit pun rezeki karunia kenikmatan atas diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang bersama dengan diri kita. Betapapun kesulitan, kesusahan dalam kehidupan, senantiasa ada kemudahan, ada jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah selalu kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan ataupun dengan sebenar-benarnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna, dan janganlah kita mati meninggalkan dunia yang sebentar ini, yang fana ini, yang menipu ini, illa wa antum muslimun, kecuali kita semua kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini membawa keimanan dan juga keislaman kita. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur, dan perhatikanlah, pikirkanlah, renungkanlah, persiapkanlah nafsu diri kalian ma qaddamat, dengan apa-apa, ma qaddamat lighad, dengan apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Yang kedua, untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi masa yang akan datang, baik masa di dunia hari ini, terlebih lagi masa depan akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha dekat dan Allah Maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, November, Desember tidak lama lagi masuk 2023. Kita mendengar, melihat di berita, di informasi yang kita saksikan, banyak ahli ekonomi dan juga para peneliti yang memberikan gambaran tentang tahun yang akan datang. Akibat COVID selama kurang lebih 2 tahun, perubahan iklim yang terjadi di dunia, dan juga perang Rusia yang mempengaruhi Eropa, maka tahun 2023 bahkan Presiden kita, Menteri Keuangan kita mengingatkan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Bagaimana orang beriman menyikapi berita informasi yang disampaikan yang selama ini kita dengar? Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat awal mengingatkan kepada kita, wa tandur, persiapkan, pikirkan, ma qaddamat lighad, apabila sesuatu akan terjadi di masa yang akan datang, maka hari ini kita sudah bisa memperkirakannya. Seperti halnya bila tahun depan anak kita mulai sekolah, maka kita mempersiapkan dari hari ini persiapan membeli pakaian seragam, mempersiapkan uang masuk pendaftaran, mempersiapkan pembelian alat tulis, dan seterusnya. Karena kita tahu tahun depan anak kita akan masuk sekolah, maka kita menyisihkan, menabung untuk persiapan anak kita melanjutkan sekolah. 2023 tidak lama lagi, maka agama kita membimbing bagaimana menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam segala aktivitas pekerjaan kita, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Setiap aktivitas yang kita lakukan selalu diawali dengan doa. Doa itu menginginkan keberkahan, keselamatan, dan juga kekuatan iman atas diri kita. Kita ingin makan, kita mengharapkan berkah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah
makanan yang dihidangkan ini. Memasuki kamar mandi kita pun meminta perlindungan Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Bangun tidur kita pun mengucapkan doa tanda syukur kita, alhamdulillahilladzi ahyana, dan seterusnya. Maka tuntunan agama kita di setiap pergantian tahun selalu ada doa yang kita panjatkan agar hari-hari waktu-waktu yang Allah berikan berisi kebaikan dan juga keberkahan. Maka di awal tahun disunahkan membaca doa awal tahun. Yang pertama adalah menghadapi kesulitan hidup, kita berdoa kepada Allah. Tidak ada kemampuan diri kita kecuali ketergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama berdoa. Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kuat, hebat, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita. Berdoa kepada Allah. Setiap kali melangkahkan kaki, kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita gantungkan hidup kita, keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama kita memerintahkan untuk berikhtiar, untuk berusaha semaksimal, sekuat, sekemampuan diri kita. Di dalam surat At-Talaq Allah mengingatkan bagi orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillah, barang siapa yang memiliki ketakwaan, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan kehidupan yang dia hadapi. Bukan persaudaraan, bukan pertemanan, tapi ketergantungan diri kita kepada Allah yang diwujudkan dengan ketakwaan. Maka Allah janjikan jalan keluar bagi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa, maka Allah jadikan jalan keluar bagi dirinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan rizki yang tidak ia sangka-sangka. Kita mengharapkan dari sahabat kita, teman kita, saudara kita pertolongan, bantuan. Kita terbentur dinding yang tinggi, maka Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah-arah yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan kita pernah mengalami hal tersebut. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka bagi dirinya kecukupan, cukup. Ketika kita membutuhkan pertolongan, bantuan, maka Allah paskan waktunya tepat di waktu kita sangat-sangat membutuhkan. Dan ini adalah janji Allah. Oleh karena itu diingatkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan takwa bukan impian, hayalan, angan-angan, tapi takwa adalah perjuangan yang diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan para ahli ekonomi, para petinggi negara kita, maka paling tidak
kita mempersiapkan secara rohani. Kemudian kita persiapkan tabungan-tabungan yang akan tiba masanya. Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apabila kita bepergian menggunakan helm, terjadi kecelakaan ataupun tidak terjadi kecelakaan, maka menggunakan helm adalah sesuatu yang tidak merugikan diri kita. Mempersiapkan diri kita menghadapi situasi yang sulit ataupun tidak mempersiapkan diri kita, maka yang akan merasakan kerugiannya adalah diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, alat agar Allah senantiasa menolong diri kita adalah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Man satara ala muslim, barang siapa yang menolong saudaranya yang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menolong dirinya hari ini di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah senantiasa menolong hambanya. Maka al-abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut senantiasa tolong menolong, memudahkan, meringankan saudaranya yang lain. Maka 3 hal inilah bekal kita menghadapi tahun yang akan datang. Berdoa, dan Allah Maha Pemalu. Allah sangat malu bila seorang hamba mengangkat tangan dan Allah tidak mengabulkan permintaan. Rugilah diri kita bila kita tidak meminta kepada Allah. Sombonglah diri kita bila kita tidak pernah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Maha Pemalu untuk tidak mengabulkan permintaan hamba-Nya. Bila kita sebagai seorang anak meminta dengan cara yang terbaik kepada orang tua kita, maka orang tua kita berusaha untuk mengabulkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berdoa. Yang kedua tidak berputus asa. Selama kita tidak bermaksiat, tidak menyalahi perintah Allah, maka keselamatan atas diri kita. Kecelakaan bagi orang beriman adalah ketika ia melakukan maksiat, dosa. Tidak ada kerugian yang terbesar bagi orang beriman kecuali ia tercebur ke dalam lumpur dosa. Oleh karena itu orang beriman senantiasa menunggu ampunan Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari Jumat, di bulan suci Ramadan, dan di setiap akhir salat yang kita lakukan. Tidak berputus asa, senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Dan yang ketiga, kita berusaha sebisa mungkin menolong orang lain agar Allah pun menolong diri kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang tua kita dulu mengajarkan pepatah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bekerja keras dahulu, berusaha semaksimal mungkin dahulu, baru kita merasakan kesenangan berikutnya. Apabila di masa muda kita bersenang-senang, maka keletihan dan kelelahan akan kita rasakan di masa tua. Tapi siapa yang masa muda, masa kuat, bekerja keras, tahan uji atas cobaan yang Allah berikan,
maka masa tua merasakan kedamaian dan ketenteraman dalam hidupnya. Maka tanamkan pada anak-anak kita senantiasa bersakit-sakit dahulu, bekerja keras dahulu, bersusah-susah dahulu, dan pada masanya kita akan menikmati kesenangan, ketenteraman, dan kenyamanan. Dan itu telah terjadi hari ini. Orang yang bekerja akan menikmati gaji honor setelah ia bekerja keras, merasakan kelelahan dan keletihan, baru ia dibayarkan gaji itu. Apapun jenis pekerjaan, selalu bekerja dulu, baru bayaran itu ditunaikan. Tanamkan itu pada diri kita, dan hari ini adalah hari di mana kita melakukan kerja keras, melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan diri kita sehingga kita tetap istiqomah senantiasa dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna